Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda Talenta. Hari ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12, yaitu pembelahan sel. Mulai dari pengertian pembelahan sel, kemudian jenis-jenis pembelahan sel seperti amitosis, mitosis, dan meiosis, kemudian tahapan-tahapannya dan juga perbedaannya. Yang pertama adalah pembelahan sel, yaitu proses di mana sel induk membagi diri menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi makhluk hidup. Ada 3 jenis utama pembelahan sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis, yang memiliki fungsi dan hasil yang berbeda. Yang pertama adalah amitosis, yaitu pembelahan spontan di mana sel langsung membelah jadi dua. Jadi pada pembelahan amitosis, langsung bisa membelah tanpa adanya proses atau tahapan. Biasanya terjadi pada organisme jenis seluler seperti bakteri, cyanobacter, dan amoeba. Selanjutnya adalah siklus sel. Sebelum terjadi mitosis dan meiosis, akan ada fase persiapan atau interfase. Setiap sel akan mengalami siklus sel. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Pada fase interfase pula terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Kemudian fase S adalah fase penyalinan kromosom, dan fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis terdiri dari 5 tahap utama, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Proses ini berlangsung pada sel tubuh atau somatik yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan induknya. Tahap yang pertama adalah profase, di mana kromatin atau materi genetik yang berwujud benang halus memadat menjadi kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang disatukan oleh sentromer. Membran inti mulai terurai dan nukleolus menghilang, dan benang spindel atau struktur protein yang menarik kromosom mulai terbentuk dari sentriol di kutub sel. Ciri utamanya adalah kromosom terlihat jelas di bawah mikroskop. Tahap yang kedua yaitu metafase, di mana kromosom bergerak ke tengah sel, membentuk garis di bidang ekuator. Benang spindel melekat pada sentromer di setiap kromosom. Ciri utamanya adalah kromosom berjajar di tengah sel, siap untuk ditarik. Tahap yang ketiga yaitu anafase, di mana benang spindel menarik kromatid saudara ke kutub berlawanan sel. Sentromer terbelah dan memisahkan kromatid saudara menjadi kromosom individu. Ciri utamanya adalah kromatid mulai bergerak menuju masing-masing kutub. Tahap yang keempat yaitu telofase, di mana kromosom tiba di kutub sel dan mulai kembali ke bentuk kromatin. Membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali di setiap kutub, dan benang spindel mulai menghilang. Ciri utamanya adalah 2 nukleus atau inti sel mulai terbentuk. Tahap yang kelima atau yang terakhir adalah sitokinesis, di mana sitoplasma atau sel induk membelah menjadi 2, membentuk 2 sel anak. Pada sel hewan, pembelahan sitoplasma terjadi dengan membentuk leukukan di membran sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel baru terbentuk di antara 2 sel anak. Hasil dari mitosis adalah 2 sel anak identik secara genetik dengan jumlah kromosom diploid. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak haploid dengan variasi genetik. Proses ini terjadi dalam 2 tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis 1. Pada tahap profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis, karena terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua adalah zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan, dan yang ketiga adalah pakiten, kromosom menebal dan mengganda dan pindah silang, atau disebut crossing over. Yang keempat diploten, kromatid membesar dan mendek, dan yang terakhir adalah diakinesis, membran inti menghilang terbentuk serat gelondong. Selanjutnya yaitu metafase 1, di mana tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel. Pada tahap anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog terpisah. Dan yang terakhir adalah telofase 1, membran membentuk sekat membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang terhubung di sentromer. Selanjutnya adalah meiosis 2. Pada tahap profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Pada metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Pada anafase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Pada telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Nukleolus dan membran inti mulai terbentuk dan serat gelondong menghilang.
Hasil dari tahapan meiosis adalah 4 anakan sel yang masing-masing bersifat haploid. Berikut adalah perbedaan dari mitosis dan meiosis, di mana pada mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel dan terjadi pada sel tubuh dan berupa hasil 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid, sedangkan pada meiosis bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunan yang selalu tetap dan terjadi pada sel kelamin. Hasilnya juga berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Mitosis dan meiosis sangat penting karena keduanya memainkan peran utama dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi organisme. Tanpa mitosis, tubuh tidak dapat memperbaiki luka, mengganti sel yang rusak atau tumbuh. Organisme multiselula tidak akan bertahan. Tanpa meiosis, reproduksi seksual tidak dapat berlangsung, dan tidak akan ada variasi genetik. Hal ini membuat organisme lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan, serta menghambat evolusi. Dengan kata lain, mitosis mendukung kehidupan individu, sementara meiosis mendukung kelangsungan hidup spesies. Kesimpulan dari materi tersebut adalah mitosis dan meiosis adalah 2 jenis pembelahan sel yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik, berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual. Meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan variasi genetik dan jumlah kromosom setengah dari sel induk, berfungsi untuk reproduksi seksual. Mitosis dan meiosis adalah fondasi dari proses biologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi secara sehat dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.